Halo Sobat Nobar, PTTH Dunia 1000 Besar episode 125 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertarungan sengit antara Sundalong dari klan Sun dan lelaki tua dari sekte 1000 racun mengguncang arena. Meski awalnya terdesak, lelaki tua itu melepaskan kekuatan pamungkasnya, serangga sumber wabah, makhluk beracun yang menelan doki maupun kekuatan jiwa. Serangan mematikan ini memaksa Sundalong mundur dan melarikan diri. Namun, kawanan serangga itu justru berbalik menyerang tuanya sendiri, membuat lelaki tua tersebut terluka parah. Di saat kritis, muncul Xiaoyan dengan kekuatan rahasia. Dia berhasil melumpuhkan Duyan, salah satu tokoh penting sekte 1000 racun, dan memperlihatkan kekuatan luar biasa api surgawi. Meski sudah melemah, lelaki tua itu tetap nyaris mustahil untuk dihabisi. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya mampu memukul mundur lawan, sementara dirinya juga terkuras tenaga. Pertemuan ini membuat semua pihak sadar bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dugaan mereka, terutama saat dia membawa gadis pemilik mata 3 bunga tunggu. Mu Feng menoleh, matanya menatap Ludi yang tengah memandang penuh hasrat kepada gadis di tangan Xiaoyan. Dia kemudian berkata, "Pupil 3 bunga tunggu, sepertinya tidak terlalu luar biasa." Ludi segera menanggapi dengan tatapan serius. "Kalian bukan berasal dari suku ular. Wajar jika tidak mengetahui betapa menakutkannya kegunaan pupil 3 bunga tunggu itu. Di antara suku ular, terdapat 3 jenis pupil yang sangat langka. Pupil 3 bunga tunggu dan pupil 3 bunga ular hijau adalah 2 di antaranya." Dia lalu menjelaskan dengan nada berwibawa. Pupil 3 bunga ular hijau berada pada peringkat terbawah. Konon, ketika mencapai tingkat sempurna, pemiliknya dapat mengendalikan semua anggota suku ular maupun binatang buas jenis ular. Bayangkan, seorang kuat setingkat Do di bintang 4 puncak tiba-tiba memanggil banyak individu dengan tingkat yang sama. Hal ini akan memberikan dampak yang menentukan di medan perang. Ludi kemudian menatap gadis itu seraya melanjutkan. Adapun pupil 3 bunga tunggu, dia dianggap sebagai pupil paling terhormat di antara suku ular, menempati urutan kedua. Di luar sana beredar kabar bahwa pupil ini seiring waktu dapat diserap untuk menembus batasan, bagaikan ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Itu bukanlah rumor kosong. Bagi kami, suku ular, pupil ini diyakini mampu mempercepat proses kultivasi, bahkan memungkinkan terjadinya evolusi dalam darah keturunan kami. Xiaoyan perlahan menurunkan gadis yang masih pingsan ke tanah. Rambut panjang gadis itu terurai bagaikan ranting yang indah. Nafasnya teratur dan matanya tertutup rapat, seolah siap terbangun kapan saja. "Evolusi," ucap Xiaoyan perlahan. Ludi mengangguk mantap. "Benar, tepat sekali. Evolusi. Suku ular berbeda dengan manusia. Manusia dapat terus berkultivasi. Hanya kematian akibat kegagalan terobosan yang menghentikan mereka. Namun kami, suku ular, memiliki batasan umur. Jika tidak mampu menembus tingkat kekuatan atau berevolusi, yang menanti hanyalah kematian. Karena itulah banyak binatang ajaib berusaha keras berevolusi menjadi bentuk manusia. Bahkan jika seorang suku ular mencapai tingkat dosian, masih sulit membebaskan diri sepenuhnya dari sifat dasar ular. Satu-satunya jalan adalah dengan menelan pil atau berevolusi agar semakin sempurna mendekati wujud manusia." Menurut catatan kuno yang sangat samar, pupil 3 bunga tunggu memiliki kekuatan misterius yang dapat memicu evolusi garis keturunan. Xiaoyan terdiam sejenak, kemudian merenung. "Evolusi memang hal yang baik. Dia dapat memperbaiki bakat kami, meningkatkan kekuatan darah, dan pada akhirnya menentukan seberapa tinggi pencapaian kultivasi. Namun, jika gagal, yang menanti hanyalah kehancuran tanpa akhir." Ingatan tentang Cailin yang pernah berevolusi menjadi ular swallowing heaven 7 warna dengan bantuan api surgawi muncul kembali dalam benak Xiaoyan. Proses itu begitu berbahaya dan penuh resiko, membuat tubuhnya terasa dingin hanya dengan mengingatnya. Ludi kembali menjelaskan dengan semangat. "Itulah yang tidak kau ketahui. Suku ular berbeda dengan manusia. Kami menitik beratkan pada kekuatan darah. Di antara garis keturunan, ular swallowing heaven adalah yang paling agung, dari 1 warna hingga 9 warna. Namun, ular swallowing heaven 9 warna sudah ribuan tahun tidak pernah muncul. Karena itulah, pupil 3 bunga tunggu mungkin dapat membantu melahirkan ular swallowing heaven 9 warna di suku ular. Ular swallowing heaven 9 warna itu adalah eksistensi yang bahkan di antara dosian sekalipun sangat menakutkan." Xiaoyan terperanjat mendengarnya. "Ular swallowing heaven 9 warna.
Dulu, di benua Doki, Cailin pernah mencapai tingkat itu di sarang klan ular Netherworld. Apakah? Rudy menegaskan dengan pasti. Benar, ular Swirling Heaven 9 warna. Mendengar itu, Mu Yingying menundukkan wajah, seakan melihat sesuatu. Tidak kusangka hal semacam ini benar-benar ada. Aku teringat pada kakakku pernah mengatakan, cara ular Swirling Heaven 9 warna bahkan mampu melemahkan kekuatannya. Rudy kembali menambahkan dengan suara berat. Namun, rahasia tentang ular Swirling Heaven 9 warna adalah salah satu rahasia terbesar suku ular. Bahkan aku sendiri hanya mengetahui sedikit. Satu hal yang pasti, potensinya amatlah menakutkan. Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu menatap jauh ke depan. Nampaknya aku harus segera mencari Cailin dan Sun Er. Setelah urusan ini selesai, aku akan menemui mereka. Mu Feng yang masih penuh rasa penasaran menoleh kepada Rudy. Kau menyebut ada 3 jenis pupil misterius dalam suku ular. Jika begitu, apa jenis yang terakhir? Namun Rudy hanya menggeleng perlahan. Lupakan saja, jenis itu sudah lama sekali tidak muncul. Setelah itu, dia menoleh pada gadis dengan pupil 3 bunga tungku, lalu berkata tegas, kita harus segera menyelesaikan urusan ini. Jika tidak, segalanya bisa berubah kapan saja. Semua orang mengangguk, lalu perlahan bergerak mendekati seorang wanita bertelanjang kaki yang tengah terkurung cahaya kuning. Mu Feng mengamati cahaya tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Cahaya kuning ini tidak sederhana. Dari yang ku tahu, ini adalah teknik khusus untuk menahan seseorang, mirip dengan segel. Bahkan aku tidak mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Namun tepat saat dia mendekat untuk meneliti, tubuh wanita itu memancarkan cahaya hijau yang menyala, lalu melesat ganas ke arah Mu Feng. Xiaoyan yang sudah merasakan hal itu melalui kekuatan jiwanya, segera menarik Mu Feng ke belakang, menyelamatkannya dari serangan tersebut. Wanita itu pun membuka mulutnya dengan nada balas. Refleksmu cukup cepat. Xiaoyan menatapnya tanpa terkejut sedikit pun. Aku sudah merasakan bahwa cahaya Doki ini tidak mungkin menahanmu. Yang tidak ku mengerti hanyalah alasanmu belum pergi hingga sekarang. Wanita itu tersenyum tipis. Matanya menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Tidak heran kau memiliki kekuatan jiwa setingkat kaisar. Walau hanya Daudi bintang 4 puncak, namun jiwamu begitu menakutkan. Itu sungguh mengejutkanku. Dengan suara bergetar, cahaya kuning di sekitarnya pecah hancur, menyingkap sosok wanita itu sepenuhnya. Xiaoyan membalas, kau juga mengejutkanku. Pada tubuhmu tidak ada harta karun, yang berarti pil api kilin dan serangga iblis Yin 9 berada di tangan orang lain. Namun, mengapa dengan jiwa tingkat kaisar, kau tidak melarikan diri saat kekacauan tadi? Apakah karena percaya diri atau hanya kebodohan? Wanita itu menyunggingkan senyum samar. Sebelum menjawab, tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Namun tebakanmu tepat, benda itu memang tidak ada padaku. Kau adalah lawan yang menarik. Semoga 7 tahun mendatang, di kompetisi antar sekte, aku bisa berhadapan denganmu. Namaku Lin Zhu, berasal dari sekte racun. Seketika, tubuhnya berpendar cahaya hijau lalu lenyap tanpa jejak. Xiaoyan kembali menoleh kepada kelompoknya. Kita harus segera menuju titik pertemuan. Aku merasakan tanda yang ditinggalkan padaku mulai bergerak. Mereka pasti sudah bersiap. Namun, Rudy menatap gadis yang ia gendong dengan wajah tegas. Maaf, aku tidak bisa pergi bersama kalian. Pupil 3 bunga tungku ini terlalu penting. Aku harus mengantarkannya kembali sendiri. Xiaoyan menoleh kepada Mu Feng. Mu Feng, pergilah bersamanya. Mu Feng mengangguk tanpa ragu. Baik, serahkan padaku. Rudy mengucapkan terima kasih dengan nada penuh ketulusan. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun berpisah. Xiaoyan, Xiaoyi, dan Mu Yingying bergerak menuju jalur latihan. Sementara Mu Feng dan Rudy membawa gadis dengan pupil 3 bunga tungku menuju wilayah suku ular. Di dalam sebuah ruangan yang sunyi, seorang perempuan berwajah jelita dengan kaki telanjang duduk bersila di atas ranjang. Dia adalah Lin Zhu, murid dari sekte beracun yang tengah berbicara seorang diri. Tidak kusangka, pria yang memanggul penggaris besar itu kekuatannya tampak biasa saja. Namun kenyataannya memiliki kekuatan setingkat Daudi bintang 4 puncak. Bahkan aku, yang sudah berada pada tahap awal Daudi bintang 6, dapat merasakan ketakutan darinya. Tampaknya dia menyimpan banyak rahasia. Lin Zhu menunduk pelan, kemudian melanjutkan dengan suara rendah. Syukurlah pada akhirnya dia tidak mengejarku. Kalau tidak, pasti akan terjadi pertarungan sengit. Wajahnya sedikit murung, seolah mengingat sesuatu. Sudahlah, ini bisa dipikirkan nanti. Aku hanya berharap keadaan senior tidak mengalami masalah. Walaupun dia memiliki kekuatan Daudi bintang 8 tahap akhir, namun ada banyak orang yang mengincarnya. Guru, cepatlah datang. Setelah berkata demikian, Lin Zhu merapikan sedikit penampilannya.
lalu mengenakan sebuah tudung lebar. Tubuhnya yang ramping kemudian melangkah keluar dari kamar, menuju tempat seniornya berada. Di luar gerbang timur kota Suanling, suasana malam begitu legang. Tidak banyak orang yang keluar masuk pada jam ini, sehingga pemeriksaan pun longgar. Jalanan sepi, hanya bebatuan besar yang menghiasi kiri dan kanan, seakan menjadi tempat ideal bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan gelap seperti perampokan atau pembunuhan. Sekitar 10 km dari gerbang timur, sebuah jalan berbatu sempit membelah tumpukan tebing. Di tempat inilah seorang perempuan berbusana hijau berjalan perlahan tanpa alas kaki. Wajahnya tertutup kain tipis, menyembunyikan kecantikannya yang lembut. Tiba-tiba dia berhenti, menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Siapa itu? Keluar! Suara dingin bergema dari bibirnya, menunjukkan ketajaman insting yang dimilikinya. Segera, sebuah tawa lantang terdengar dari berbagai arah. Seperti yang kuduga, kepekaanmu luar biasa. Murid ketiga sekte racun, Pingsin, benar-benar tidak memalukan reputasi namanya. Mendengar itu, alis perempuan bernama Pingsin mengerut di balik kain tipis. Klantu, ucapnya, seolah heran kapan sekte mereka menyinggung keluarga besar tersebut. Sosok yang muncul di hadapannya adalah Tu Xingxe, seorang ahli kuat dari Klantu dengan kekuatan setingkat Dodi bintang 8 tahap menengah. Benda yang kau bawa sudah membuat banyak orang tergoda, ucap Tu Xingxe. Pingsin hanya mendengus dingin. Itu semua tergantung apakah engkau memiliki kemampuan untuk merebutnya. Pingsin langsung melancarkan serangan. Tubuhnya melesat, jemari halusnya terangkat, diiringi aliran energi beracun yang pekat. Tu Xingxe menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Benar-benar wanita berhati es. Namun melawan racunmu tidaklah mudah. Meski engkau berada pada tingkat Dodi bintang 8 puncak, aku memiliki pertahanan tanah yang tidak bisa dianggap remeh. Di balik bebatuan sekitar, beberapa sosok tersembunyi sedang mengintai. Ketua, perempuan itu ternyata murid ketiga sekte racun. Bisik seseorang dengan tubuh kurus yang dikenal sebagai tulang. Seorang wanita di sisinya mengangguk tipis dan wajahnya tegang. Kekuatan Dodi bintang 8 puncak. Bagi kita, itu terlalu sulit ditangani. Selain itu, aku merasakan ada aura lain yang lebih menakutkan dari sini. Tulang ragu sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Wanita itu menarik nafas dalam, lalu memutuskan, kita mundur. Pemuda dari pavilion Feng Xiang itu juga sedang bergerak. Kita sebaiknya menuju gurun terlebih dahulu. Di sana terdapat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar pil api kilin. Setelah berkata demikian, mereka segera lenyap dalam kegelapan malam. Di lokasi lain, dua pria sedang mengamati dari jauh. Salah satunya adalah Dewa Pil Chenxin. Sementara di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan sikap tenang. Dewa Pil, menurutmu siapa yang akan menang di antara keduanya? Tanya pria muda itu. Chenxin menggeleng tipis. Sulit diprediksi, Tu Xingxe memiliki kekuatan Dodi bintang 8 pertengahan dengan atribut tanah. Sementara Bingsin adalah murid ketiga sekte racun dengan kekuatan Dodi bintang 8 puncak. Jika bukan karena atribut tanahnya, Tu Xingxe mungkin sudah kalah sejak awal. Dalam hati, Chenxin sebenarnya merasa berat. Demi pil berharga yang disebut pil api kilin, dia sampai harus mengundang seorang ahli besar untuk turun tangan. Biaya untuk itu sangatlah tinggi, bahkan membuatnya merasa perih di hati. Seakan merasakan keraguannya, pria yang dipanggilnya sebagai Master Lu menepuk pundaknya. Tenanglah, selama bukan Raja Suanling yang turun tangan, benda itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Chenxin mengangguk, lalu kembali mengalihkan pandangan pada arena pertarungan yang semakin sengit. Di sisi lain, bayangan samar dari Zulau muncul sekilas. Dia menatap pertarungan itu dengan senyum penuh arti, lalu menghilang begitu saja. Pertarungan semakin memanas. Bingsin bergerak dengan cepat, tubuhnya diselimuti aliran energi beracun berwarna biru kehijauan yang membuat ruang sekitar bergetar. Lihat jurusku, serunya dingin. Tubuhnya melesat, lalu menghilang, lalu muncul kembali tepat di belakang Tu Xingxe. Racun pekat terkumpul di telapak tangannya, kemudian menghantam puncak kepala lawannya dengan kekuatan yang menggetarkan. Tu Xingxe terkejut, namun segera menghentakkan kedua kakinya. Energi tanah yang kokoh meledak keluar, membentuk perisai batu raksasa yang melindunginya. Benturan keras terjadi. Bang! Meskipun pertahanan tanah berhasil menahan, namun hanya Tu Xingxe yang tahu bahwa racun itu perlahan menggerogoti perisainya. Jika berlangsung lebih lama, pertahanannya pasti akan runtuh. Bingsin menatap dingin. Perisai sekeras ini benar-benar merepotkan. Tu Xingxe tertawa kasar, meskipun dalam hatinya dilanda rasa ngeri. Heh, racunmu memang kuat, namun aku mengendalikan atribut tanah.
Dalam hal ketahanan, engkau tidak akan mampu mengalahkanku. Bingsin menanggapi dengan tatapan tajam, lalu sekali lagi memadatkan energi beracun di tangannya. Dari pusaran racun itu, terbentuk sebuah bayangan pedang biru kehijauan yang bergetar hebat. Melihatnya, bahkan Tu Xingxe pun tidak mampu menahan rasa gentar. Bisa membentuk senjata dari energi beracun, ini sudah mencapai tingkat pengendalian yang mengerikan. Di kejauhan, dua lelaki dari Sekte Seribu Pedang menatap serius dari balik bebatuan. Pedang racun itu, kekuatannya benar-benar mengerikan. Malam itu, pertempuran antara racun dan tanah mulai memasuki tahap yang semakin menegangkan. Dengan banyak mata tersembunyi yang mengintai jalannya pertarungan. Pertarungan besar kembali pecah. Di hadapan Tu Xingxe berdiri sosok perempuan berwajah dingin. Bingsin, murid ketiga penguasa Sekte Racun. Dengan pedang berwarna hijau kebiruan di tangannya, dia mengalirkan doki beracun yang menakutkan. Tu Xingxe, seorang ahli 8 bintang dodi tingkat menengah, segera membangun puluhan dinding batu berlapis sebagai pertahanan. Dia tahu betul lawan yang dihadapinya tidak bisa dianggap remeh. Namun, ketika mata Bingsin terbuka, aura membunuh yang amat mengerikan meledak. Diikuti tebasan pedang yang menghancurkan lapisan batu pertahanan satu demi satu. Racun di pedangnya mengikis pertahanan itu sebelum benar-benar dihancurkan. Hanya dalam sekali serangan, 8 lapis dinding runtuh, menyisakan 2 lapisan terakhir. Menyadari pertahanannya hampir ditembus, Tu Xingxe segera melancarkan serangan balasan. Dengan teknik tombak batu menyembur tanah, pilar-pilar batu tajam mencuat dari bawah tanah, memburu Bingsin tanpa henti. Namun, dengan kelincahannya, Bingsin selalu berhasil menghindar. Serangan demi serangan menguras tenaga Tu Xingxe. Keringat mulai bercucuran dan auranya semakin kacau. Dari kejauhan, dua sosok dari Sekte Seribu Pedang menyaksikan jalannya pertarungan. Qian Wuqing, seorang ahli pedang dodi bintang 8, dan muridnya Qian Yu mengamati dengan seksama. Mereka terkejut karena perempuan dari Sekte Racun itu ternyata menguasai seni pedang dengan begitu mahir. Sesuatu yang jarang terdengar sebelumnya. Qian Wuqing memperingatkan muridnya agar tidak teralihkan dari tujuan utama mereka, perebutan pil api kilin. Meski Qian Yu sendiri merasa bersemangat melihat lawan sekuat itu. Kembali di arena, Tu Xingxe mulai kehilangan kendali. Bingsin berdiri di atas bongkahan batu, menatapnya dengan tenang, menyatakan bahwa kekuatan Dao beratribut tanah ternyata tidak sekuat yang dikatakan legenda. Terengah dan letih, Tu Xingxe mengakui kekalahannya di hadapan murid penguasa Sekte Racun itu. Dia berbalik, berniat pergi. Namun, sebelum langkahnya benar-benar menjauh, udara bergemuruh oleh suara tawa berat. Wahai sahabat Tu Xingxe, mengapa terburu-buru pergi? Bukankah lebih baik tetap tinggal di sini dan bersama-sama menyaksikan siapa yang akan menjadi pemilik sejati pil api kilin? Suara asing yang tiba-tiba muncul membuat hati Tu Xingxe bergetar hebat. Ada sesuatu yang familiar dalam nada suara itu. Seakan-akan dia pernah mendengarnya di masa lalu. Rasa tidak asing itu bahkan menimbulkan kesan seolah suara seorang sahabat lama tengah memanggilnya. Dengan tubuh yang nyaris goyah, Tu Xingxe berbalik, lalu menatap ke arah puncak batu karang yang berhadapan langsung dengan Bingsin. Di sana, perlahan-lahan muncul sosok seorang pria parubaya. Begitu sosok itu menampakkan diri, aliran doki dalam tubuh Tu Xingxe berguncang tanpa kendali. Mata Tu Xingxe membelalak lebar, penuh keterkejutan. Rudasi. Nama itu bukanlah nama asing. Semua orang di kota Suanling mengenal Rudasi sebagai pandai besi paling ternama. Dalam dunia para kultivator, ketika doki berkembang hingga puncak, lahirlah cabang profesi pendukung seperti ahli alkimia, ahli formasi, maupun pandai besi. Tugas seorang pandai besi bukanlah hal sepele. Mereka bekerja dengan meteorit langit dan logam langka, lalu dengan teknik khusus, menempanya menjadi senjata ilahi. Senjata semacam itu memiliki kekuatan menakjubkan, mampu meningkatkan daya tempur pemiliknya hingga berlipat ganda. Nilainya setara dengan metode kultivasi maupun teknik bertarung, bahkan bisa diwariskan lintas generasi. Dan Rudasi adalah sosok paling terkenal dalam profesi itu di Suan Santian. Dia telah mencapai tingkat pandai besi kaisar peringkat 9. Hanya selangkah lagi menuju tingkatan pandai besi abadi, tingkatan yang hanya dimiliki segelintir orang di seluruh benua. Dengan suara ringan, Rudasi menoleh kepada Tu Xingxe. Heh, anak muda dari klantu, lebih baik engkau mundur dulu. Tanpa berani membantah, Tu Xingxe segera mundur. Namun tatapannya tidak bisa lepas dari sosok yang berdiri di samping Rudasi. Begitu dia mengenali wajah itu, matanya kembali mengecil kaget. Raja Pilchensin. Dia segera mengerti.
Kehadiran Rudasi pasti karena Chenshin. Seorang alkemis besar seperti Chenshin jelas memiliki ambisi yang luas. Dan untuk mengundang pandai besi sekuat Rudasi, pasti dia rela membayar harga yang sangat besar. Dari kegelapan, suara kaget lain bergema. Itu berasal dari Jian Wuking, murid sekte 1000 pedang. Rudasi, Jian Yu yang berada di sampingnya menoleh penuh keingintahuan. Si Xiong, siapa dia? Dengan wajah serius, Jian Wuking menjawab, Rudasi adalah tokoh luar biasa. Bagi kita yang menempuh jalan pedang, nilai seorang pandai besi tak ternilai. Tanpa senjata ilahi, niat pedang kita tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Dia bukan hanya pandai besi kaisar peringkat 9, tapi juga seorang ahli bertarung dengan kekuatan setara Dodi bintang 9. Jika suatu hari ia menembus ke tingkat pandai besi abadi, dia mampu menempa senjata abadi. Bahkan tetua sekte kita pun harus hormat kepadanya. Mendengar itu, Jian Yu terpana. Begitu menakutkan. Satu senjata ilahi saja bisa meningkatkan kekuatan bertarung sedemikian besar. Sementara itu, Bing Xin yang berdiri berhadapan dengan Rudasi mulai merasakan tekanan besar. Anehnya, tubuh pria itu seolah tidak menunjukkan fluktuasi doki. Namun justru ketenangan itu menimbulkan rasa tercekik yang menakutkan. Dalam hatinya dia berdesis penuh kewaspadaan. Seorang ahli Dodi bintang 9. Dengan senyum tenang, Rudasi membuka suara. Gadis kecil, serahkan saja barang itu. Bing Xin pun membalas dengan wajah tegas. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seorang ahli sepertimu menghadapi junior sepertiku. Rudasi hanya melirik Chenshin di belakangnya. Hanya membalas budi. Orang meminta, aku membantu. Chenshin tersenyum puas, membungkuk dalam-dalam. Segalanya kali ini harus kupercayakan kepada Dasi. Doki biru kehijauan segera meledak dari tubuh Bing Xin. Baiklah, aku ingin melihat seberapa menakutkannya seorang ahli Dodi bintang 9. Senyum di wajah Rudasi perlahan lenyap. Aura mengerikan seketika meledak, menyelimuti langit dan bumi, membuat seluruh tempat bergetar di bawah tekanannya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan